Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta hidayahnya. Sehingga alhamdulillah hingga malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selagi di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak setiap orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan ia dapat menggunakannya, memanfaatkannya kesempatan ini untuk bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, alhamdulillah sampai malam hari ini, malam yang ke-12 insyaallah, kita masih Allah berikan anugerah yang amat besar ini, bertanda bahwasanya Allah memberi kesempatan yang tidak Allah berikan untuk sembarang orang. Walaupun sebagian orang memasuki bulan Ramadan, tetapi mereka masih sibuk dengan aktivitasnya di luar sana. Tatkala ibadah salat berkumandang, suara azan dengan lantang di setiap masjid, tapi mereka masih sibuk di luar sana dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya. Maka dari itu, saya ingin mengajak kepada para hadirin jamaah shaimin shaimat untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang amat besar ini, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan nikmatnya dan tidak menjadi kufur. Karena kalau kita kufur, sungguh adab Allah sangatlah pedih. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh ayat ini sudah sangat populer di telinga kita, tetapi bukan masalah seringkali kita mendengarnya, melainkan apa dalil yang sudah pernah kita dengar, kemudian kita pahami, kita tadabburi, dan kita amalkan. Itulah yang sebenarnya menjalankan syariat agama Islam. Kemudian, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini? Pertama, kita lihat saja. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melalui puasa Ramadan dengan ibadah-ibadah yang seperti itu, seperti yang sudah kita lewati, apakah ada bekas yang tersisa di dalam hati kita? Apakah Ramadan kita merasakan bulan ini seperti bulan-bulan biasa lainnya? Atau kita menganggap bulan ini adalah bulan yang spesial yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad untuk bisa menjalankan syariat agama Allah? Sebagaimana dalil, idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin.
Tatkala bulan Ramadan tiba, maka Allah buka lebar-lebar pintu surga dan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka dan Allah belenggu syaitan-syaitan. Maknanya ketika Allah membuka lebar-lebar pintu surga, para ulama sebagian berpendapat bahwasanya Allah menurunkan rahmatnya di bulan Ramadan ini begitu amat besar. Seperti yang kita lihat di masjid-masjid, di tempat-tempat sisi mana setiap kali kita melihat pasti ada seseorang yang sedang beribadah, bertakarrub kepada Allah. Di sebelah sana ada yang sedang tadarus, mengaji, kemudian tilawah. Di sebelah sana ada lagi yang sedang ibadah salat qiyamul lail. Kemudian ada lagi yang sedang memberi takjil dan banyak ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan di bulan Ramadan yang merupakan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan lainnya. Sungguh sangat merugi orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian ketika ia keluar dari bulan Ramadan, dosanya belum dihapuskan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah selain menurunkan rahmatnya, memberikan anugerah yang amat besar berupa rahmat, Allah juga memberikan maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi Ramadan ini masih berada di tengah-tengah kita, saya menghimbau untuk diri pribadi dan untuk para hadirin jamaah sekalian, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memperbaiki amalan-amalan kita yang sudah kita lalui sebelumnya di tahun-tahun yang lalu, dan kita tingkatkan kualitas amal-amal kita. Karena sejatinya seorang muslim sejati tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah puas dengan apa yang ia capai, tetapi seorang muslim sejati ialah yang memiliki target yang lebih tinggi daripada yang sudah ia capai. Kalau tahun lalu mungkin di antara kita ada yang puasanya masih belum full 30 hari, kecuali dengan alasan yang tidak disyariatkan, mungkin tidak sakit atau tidak berhalangan bagi yang perempuan atau tidak ada uzur yang disyariatkan, maka niatkan, berazamlah pada tahun ini, Ramadan kali ini saya berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan penuh 30 hari karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu akan ada motivasi pada diri kita supaya apa? Bersemangat menjalankan ibadah puasa ini. Selanjutnya apalagi selain berpuasa? Coba kita lihat sholat kita. Bagaimana kita menjalankan sholat-sholat 5 waktu kita, khususnya bagi kaum laki-laki? Sudahkah sholat kita dilaksanakan di masjid berjamaah di awal waktu? Tatkala azan berkumandang kita siap meninggalkan berbagai macam kesibukan yang mungkin mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tatkala Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, maka kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita menuju ke tempat yang Allah perintahkan, yakni masjid Baitullah. Selanjutnya kita lihat tadarus kita. Bagaimana kita sudah menyelesaikan tadarus kita? Apakah tahun lalu kita selesai berapa juz kita baca? Apakah kita mentadaburi Al-Quran? Apakah kita sudah membaca, mentadaburi serta mengamalkan isi yang kandungnya? Kalau itu belum, maka tahun ini adalah kesempatan. Selagi Ramadan masih ada di tengah-tengah kita, jangan kita sia-siakan, melainkan kita gunakan semaksimal mungkin. Kita pergunakan potensi yang ada pada diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah syariat-syariat Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala Ramadan ini selesai kita berhak memperoleh predikat yang Allah berikan, yakni la'allakum tattaqun, yakni menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian ketika Ramadan tiba, di awal-awal Ramadan, hampir setiap masjid kita lihat, di masjid 1, masjid dan 2, 3 dan yang lainnya, hampir semua masjid itu penuh. Betul? Betul apa tidak Pak? Betul. Bahkan
sampai masjid tidak menampung para jamaah sehingga menggelar karpet di luar, sampai luber-luber bahasa kitanya. Kenapa? Itu menandakan subhanallah, rahmat Allah yang begitu besar, begitu luas diturunkan pada saat Ramadan. Begitu semangat semua manusia, hamba-hamba Allah ingin menjemput rahmat Allah di awal Ramadan. Tapi sungguh sangat disayangkan, setelah berjalan beberapa hari, 2 hari, 3 hari, 4, 5, 6 dan seterusnya, sampai pada malam hari ini kita bisa lihat kanan kiri kita bagaimana shaf di masjid satu dengan masjid yang lainnya, bagaimana tadarus Al-Quran di tiap masjid yang dijalankan, apakah masih berjalan secara istiqomah atau sudah kadang dijalankan kadang tidak. Kemudian bagaimana ibadah-ibadah kita yang lainnya, apakah masih bisa konsisten dilaksanakan atau sudah kehilangan motivasi untuk beramal. Dari sini kita bisa mempelajari, maka janganlah menjadi hamba Ramadhani, tetapi menjadilah hamba Allah yang Rabbani. Maksudnya apa? Hamba Ramadhani adalah hamba-hamba Allah yang tatkala memasuki bulan Ramadan, maka ia berbondong-bondong semangat untuk menjemput rahmat Allah, mengerjakan amal perbuatan yang Allah perintahkan dengan maksimal. Tapi di ujung Ramadan semua telah hilang, bahkan belum sampai ujung sudah pada pergi terlebih dahulu. Coba kita lihat hadirin, mungkin tahun lalu di kanan kiri kita ada saudara kita, tetangga kita atau kerabat kita yang sholat bersama kita. Tatkala kita sholat berjamaah atau sholat tarawih bersama mereka, namun pada tahun ini mereka sudah tidak ada di samping kita. Berarti kita masih Allah beri kesempatan yang begitu besar ini untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya, karena begitu banyak pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Kullu bani Adam yudha'afu bi asyri amsalihha. Kata Allah, setiap amal Adam, anak Adam yang beramal di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat daripada bulan biasanya. Untuk itu, dari atas mimbar ini saya menghimbau untuk diri pribadi dan para hadirin jamaah sekalian untuk menghidupkan kembali semangat yang ada diri kita. Kita berkumpul kembali di masjid ini untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Apakah hari-hari Ramadan yang sudah kita lewati, sudah kita laksanakan amal-amal ibadah kita dengan maksimal, atau semakin hari semangat ini semakin kendur, atau semakin lemah kita beribadah. Untuk itu, mari sama-sama kita ingat kembali bahwa tahun depan Ramadan akan tetap ada. Tapi apakah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang? Atau mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita? Allahu alam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan yang baik ini dan kita bisa mempermaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah untuk bisa menyelesaikan segala ibadah di bulan Ramadan ini, untuk dengan berpuasa, kemudian sholat berjamaah dan meningkatkan sholat sunnah yang lainnya seperti sholat duha, tahajud, qiyamul lail, dan sholat-sholat yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tadarus Al-Quran, jangan lagi malas-malas. Ini adalah bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Untuk itu jangan sia-siakan, jangan lewatkan hari tanpa membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan saja kita masih malas untuk membaca Al-Quran, bagaimana di luar Ramadan nanti? Justru Ramadan adalah sebagai media, adalah tarbiyah yang akan mendidik kita untuk melatih diri kita semangat beribadah. Sehingga tatkala Ramadan ini selesai, segala amal ibadah yang kita laksanakan, yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan dari awal hingga akhir, insyaallah akan bertahan selama 11 bulan sehingga bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Mari sama-sama kita bermuhasabah untuk
mengingat kembali apa yang sudah kita kerjakan. Kalau memang masih ada yang kurang, yuk sama-sama kita perbaiki untuk kita tingkatkan. Jikalau sudah ada lebih baik, maka tancapkan target yang lebih tinggi. Kalau tahun lalu saya hatam 1 juz, maka usahakan tahun ini bisa hatam 2 juz. Kalau tahun lalu saya puasanya penuh, maka tingkatkan lagi. Puasa penuh ditambah dengan sodakohnya, buka takjilnya, kemudian dengan amalan-amal ibadah lainnya. Sehingga ketika Ramadan itu lewat, kita tidak merasa sia-sia. Bahkan Alhamdulillah Ramadan telah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.